Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Ghea Yubi. Apa kabar, Ghea? Kabar baik. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Pengalaman mistis pribadi kayaknya enggak, tapi keluarga aku pernah mengalami. Siapa tepatnya? Adik kandung aku. Apa yang terjadi? Dia sakit, dia mukanya kayak alien gitu, udah berapa minggu, terus medis gak bisa nanganin, dan akhirnya menemukan jarum di hidung. Itu ketemu sendiri atau ada yang menemukan, ada yang mengeluarkan? Dokter, jadi dia bingung kan, dia kenapa ini bisa kayak gini, aku nggak kayak aneh, terus mata keluar nanah gitu kan. Pas dicek semua masuk X-ray, ada jarum di hidung. Jarum itu dikeluarin. Setelah itu Beberapa minggu. nggak tahu dari mana jarum itu datang. Nggak tahu. Siapa yang ngirim? Aku waktu itu masih kecil, sekitar 3 tahun yang lalu. Itu sih katanya orang yang nggak suka sama kakak. Justru kakak. Kakak aku, tapi kenanya sama si kecil. Oh, tapi kakak baik-baik aja. Alhamdulillah baik, tapi sebelum adik aku kandung yang sakit, aku dulu sakit. Kurang lebih sama. Kalau aku mungkin karena kesalahan aku kali ya, kelenjar getah bening, lalu adik aku. Tapi sekarang semuanya baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik aja ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah perempuan yang mengaku melakukan guna-guna kepada mantan suami. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sari. Selamat malam Sari. Iya, malam. Apa yang mau Sari ceritakan pada kami? Sebelumnya saya ini guna-guna Oke. pada mantan suami saya dulu. Jadi tuh kami tuh berpisah hanya karena mengenai beli rumah. Jadi karena aku nggak nurut sama mertua aku itu, Ini masih dalam pernikahan ya? sudah bercerai saya. Waktu itu kejadiannya mau beli rumah, Mau beli rumah, masih tapi menikah atau sudah cerai? sudah mau, udah menikah. Sudah menikah. Oke. Terus saya udah punya anak 1, 3 tahun. Itu dia menceraikan saya karena saya tidak setuju dengan dia mau beli rumah itu. Tapi ibunya obsesi untuk rumah tersebut gitu. Karena menurut saya rumah itu tidak perlu besar-besar. Saya bilang yang penting untuk uang kuliah anak nanti di masa depan. Investasi. Nah, tapi ibunya tidak setuju gitu. Akhirnya pada saat itu juga di ruang tamu itu juga ibu mertua saya menyuruh anaknya untuk menceraikan saya secara tertulis langsung di tempat di situ. Anaknya Menuruti, langsung tanda tangan dia ceraikan saya. Anda sakit hati. Sakit. Tapi ini hanya semata-mata karena uang, hanya karena rumah. Iya, karena rumah. Nggak pernah ada masalah sebelumnya. Sebelumnya nggak ada masalah, tapi dia sempat mengakui perselingkuhan dia sama saya di depan anak saya usia 3 tahun setelah perceraian tersebut. Mengakui ini karena ketahuan oleh Anda. Tidak ketahuan. Dia yang mengakui di depan saya setelah perceraian talak 3 itu. Oke, lalu? Saya kaget, terkejut. Saya bilang, nanti saja selesaikan di pengadilan agama untuk gono gini, saya bilang. Jadi saya memberi kunci mobil sama dia, ambil aja itu, yang lainnya nanti di pengadilan agama, saya bilang. Akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, 3 hari, 4 hari kemudian dia datang. Dia datang dengan wajah yang membenci saya. Terus dia mau ngambil barang-barang, saya bilang, keluar dari sini, keluar dari rumah saya ini, saya bilang gitu. Anak-anak ada di rumah?
anak ada masih 3 tahun, dia ngeliatin aja, namanya masih kecil ya Mas ya. Terus akhirnya dia keluar pas hari besok kemudian orang tua saya datang mengunjungi saya. Pas dia datang, saya teringat kalau dulu pernah arwah kakek dan nenek saya serta bude saya datangi saya bahwa saya itu memiliki ilmu Leluhur. ilmu putih. Oke, lalu? Karena aku penasaran, karena aku dendam juga, aku bicara dengan ibu aku, Mah, bagaimana kalau kita coba, bener nggak apa yang dikatakan arwah kalau aku bisa? Untuk apa nih? Apa aja, apa yang kuinginkan bisa. Waktu itu apa yang Anda inginkan? Enggak, waktu itu arwah aku bicara, kalau aku, apa yang kamu inginkan, itu akan dikabulkan Tuhan. Asalkan jalankan, jauhi larangan dan ikuti perintah Tuhan. Aku kebetulan niatku waktu buruk ya, aku mau guna-guna dia. Setelah itu saya siapkan media-media itu Apa aja tuh? seperti hio, silet, terus minyak misik, javaron, udah hanya itu. Itu Anda tahu Sama dari itu orang media. atau tiba-tiba Anda punya inisiatif untuk mengumpulkan benda-benda itu? Inisiatif, minta tolong. Baik, waktu itu Betul. apa yang terjadi? Waktu itu Anda menggunakan media itu, suami Anda gimana kondisinya, keadaannya saat itu? Pada waktu itu mantan suami saya, kebetulan ibu bapak saya lagi main nginep, dia datang tiba-tiba, dia pukul-pukul dada dia. Dia pukul, Pak tolong saya Pak, kenapa? Saya mencintai istri saya. Saya kaget, saya lihat, sayang kamu saja. Tapi Anda Kenapa tolak kena waktu saya? itu? Hah? Anda tolak waktu itu? Saya sayang masih waktu itu, pada waktu itu, sekarang sudah tidak. Sayang saya bilang sungguh jahatnya kamu sebagai lelaki, sebagai suami, begitu Baik. mudahnya kamu mengatakan kata-kata cerai dan kamu tanda tangani di depan ibu kamu. Tapi sekarang sudah benar-benar pisah, Sudah bisa. hanya meninggalkan rasa penyesalan, takut mempertanggungjawabkan nanti apa yang telah Anda lakukan. Iya, Mudah-mudahan tidak berpengaruh kepada anak ya. iya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan Mbak Sari bisa benar-benar mendapatkan jawaban solusi dari masalahnya supaya bisa benar-benar bersih dan lepas dari apa yang dilakukan masa lalu. Kami akan ajak Mbak Sari untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sari, terlahir tanggal 1 November 1979, tinggal di rumah bernomor 1. Saya merasakan dendam yang begitu besar dalam jiwa Sari. Perasaan itu membuatnya menyesal atas perbuatannya. Saya melihat ada sosok tua penjaga Sari. Sosok ini tidak suka melihat perbuatan Sari. Dalam mata batin saya melihat sosok raksasa tinggi, bermata lebar dan bergigi tajam. Apakah sosok ini yang membantu Sari atau malah menjerumuskan Sari? Saya akan membantu Sari pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sari terlahir tanggal 1 bulan 11 1979 dengan nomor rumah nomor 1. Sari pernah mengirim guna-guna ke mantan suami untuk buat dia terikat kembali. Iya. Waktu itu berhasil, tapi sekarang sudah selesai dan makanya datang ke menembus mata batin supaya semuanya benar-benar bersih, lepas dan tidak ada rasa penyesalan berdosa karena bertanggung jawab terhadap apa yang pernah dilakukan dan mudah-mudahan tidak ada pengaruh kepada anak ya. Iya.
sebelum saya masuk ke bintang tamu kita hari ini, Sari, saya merasa sebelum saya masuk ke dalam Sari, saya ingin masuk ke bintang tamu saya pada hari ini bahwa tak kenapa ya, saya berkata duduk sama kamu, kamu mengerti atau tidak ya apa yang saya katakan. Saya melihat gangguan makhluk halus yang hadir di kamu sebelum datang. Apakah itu muncul ketika kamu datang ke sini? Ada halangan seperti mobil yang Ada yang menghalangi jalan kamu nggak ke studio ini hari ini? Apapun seperti itu nggak ada. bannya, kenapa dan seperti apa? Ban, mobil di jalan, berhenti tidak wajar. Aku belum ngecek sih. Tapi memang kalau kemarin memang ya ban bocor, empat-empatnya. Empat-empatnya bocor. Iya, aku nggak tahu. Kok bisa sih Aku nggak tempatnya yang kayak gitu? Kamu melihat itu, Roy? Iya, saya ngeliat itu di sini. Dan berbicara tentang makhluk astral, saya ngelihat untung kamu nggak dimimpin mimpi buruk ya belakangan ini. Karena saya ngelihat ada nenek-nenek rambutnya panjang dan dia mengincar kamu untuk tampaknya kamu lagi nggak aman. Nenek-nenek ini siapa dan dari mana, Roy? Saya curiga ini hanya numpang lewat saja karena dia lagi lemah. Mungkin kondisi fisik kamu juga lagi turun ya, betul? Iya, Baru sembuh dari sakit. ya biasa kayak gitu. Baik, dan itu sih yang saya rasain. Apa yang harus dilakuin, Roy? Tampaknya harus kembali, harus lebih, apa namanya, khusuk. Dan saya juga ngerasa tampaknya harus lebih berjaga diri deh di jalan. Soalnya aku ngeri ada tindak kayak semacam ban tiba-tiba dalam keadaan ngebut, aku nggak kebayang deh apa yang terjadi. Oh, berarti harus lebih waspada Iya, ya iya. ke depannya. Dan aku memang pribadi yang kadang apa ya, konsentrasi aku gampang buyar. Nah loh, Tapi memang bawahnya pengen ngebut terus. jangan dong. Bawaannya pengen ngebut terus. Iya, jadi santai ya, Oke. minimal 120, 140. Minimal 120. Aku takut sesuatu terjadi di Oke. jalan. Iya. Ini Terima mudah-mudahan jadi alert ya, jadi peringatan buat Terima kamu kasih. untuk lebih waspada ya. Iya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau Sari gimana, Roy? Kalau Sari saya lihat di sini udah menyesali sih jujur, tapi saya belum selesai sampai di situ. Saya ingin sekali mengupas lebih dalam. Pertanyaan saya adalah ketika memasukkan tadi itu diperas gitu. Jadi waktu keadaan datang bulan itu kan saya kumpulin dulu media itu, saya kumpulin. Setelah itu baru saya puasa Pak Roy. Oke. Selama 4 hari. Puasa selama 4 hari. 4 hari itu puasa muti. Jam 12 malam setelah selesai itu, saya jam 12 malam saya mandi bunga. Terus saya sholat, terus saya bacain media tersebut. Saya kasih minyak mistik, minyak jafaron, sama menyan, sama hiu. Saya bakar pakai hiu. Terus besok pagi baru saya tanam Tanam ke? ubin di kamar. Maksudnya Anda bongkar ubinnya, Anda tanam gitu? Iya, saya bobok ubinnya, terus saya tanam sekitar ya itu dah. Dalam dan nggak lama dia datang. Nggak lama dia datang. Hitungan jam, hitungan hari, minggu, bulan. Besoknya Besoknya datang ke pagi-pagi rumah. datang. Dia datang, dia pagi-pagi, terus dia berdiri di depan saya berdiri di yang saya tanam. Terus dia ngedengus saya, Nggak apa? mendengus. Mendengus. Nah, gini. Oh, Dia kayak maaf ya, kayak guguk. oke. Dia gini. Dia ngatin saya bilang ya, apa kamu lihat-lihat saya bilang. Kita udah bercerai, bukan suami istri lagi. Keluar dari rumah ini, saya bilang. Saya mau ngambil alat-alat saya. Dia bilang, iya nanti, jangan sekarang, jangan di sini, saya bilang gitu. Terus akhirnya nggak lama dia berdiri, dia ngeliatin saya, dia meluk saya, dia nangis. Dia bilang dia masih mencintai saya. Waktu itu Anda terima. Udah, ya saya juga nangis ya, kami berpelukan, kami duduk di ruang tamu ngomong baik-baik. Terus saya bilang sama dia kalau kita sudah tidak bisa suami istri karena sudah sudah talak 3. Oh, oke. Oke, Roy, kamu ngelihat ada hubungannya dengan apa yang dilakuin dengan ngumpulin media, ada silet, ada air mani dari suaminya, terus lalu kemudian ada benda ini benda itu dan ditanam
dengan kembalinya sang suami ke rumah, apakah ada kaitannya mungkin bantuan makhluk halus atau guna-gunanya berhasil gitu? Pas lagi saat melakukan ritual, saya ngeliat ada hubungannya sih. Padahal sebenarnya nggak diajarin siapa-siapa ya. Iya, enggak. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Tapi yang paling unik adalah ketika Sari flashback kejadian-kejadian itu dengan dia mengingat semuanya, dia bola matanya langsung ke pinggir gitu loh. Oh, Dan memang itu ternyata benar kejadiannya. Dia tidak menutupi sama sekali perbuatan dia di sini. ya, cara dia ke pinggir itu matanya menandakan dia emang menggali kembali ya kejadian yang pernah dialami. Betul, dan saya cek kejujuran dia dan dia memang jujur. Tapi ada satu makhluk yang mempengaruhi pikiran Sari sih. Saya takut makhluk ini akan mempengaruhi kalau Sari lagi dendam banget. Matanya lebar, giginya tajam, kemudian rambutnya juga berantakan. Perempuan sebenarnya, tapi kayak laki karena badannya itu besar dan banyak rambutnya. Dan kamu ngelihat sekarang ada di sekitar Sari. Iya. Sari sendiri pernah bertemu dengan makhluk seperti itu? Saya bertemu enggak, tapi saya pernah mendengarkan suara kayak raksasa gitu. Siang-siang. Wah, gitu. Saya kaget, tapi itu kayak di kamar itu. Siang-siang? Siang-siang. Itu di kamar itu kayak asap sampah gitu, tapi nggak bikin batuk, nggak tuh saya terlelap gitu. Dia bilang, kamu masih mencintai suamimu, dia bilang gitu. Jangan-jangan waktu kamu kemari, kamu juga dihalang-halangin juga lagi. Iya. Saya memang tadi kesini, ban depan sama belakang saya bocor, pecah dua-duanya. Sama mirip dengan apa yang terjadi juga ya. Tampaknya makhluk ini tuh ketakutan kalau kita bahas. Oh, itu penyebabnya kenapa bebannya sampai pecah dan kayak menghalangi dia datang ke sini? Betul. Tapi sebelumnya Kak Roy, saya bertubi-tubi di masalah ya. Setelah meninggalnya bapak saya, nggak lama ibu saya dia Meninggal. masuk opname. Terus setelah itu baru saya kemarin kecelakaan motor masuk di truk ya. Saya masuk di truk, di kolong truk tanah, tapi motor hancur depannya, terus pernya juga copot, tapi masih bisa jalan pulang, aneh. Yang saya mau tanya, ada hubungannya nggak dengan makhluk ini, Roy? Meninggal ayah, ibu, dan kecelakaan yang dialami oleh Sari. Ada. Saya ingin bertanya, itu ritualnya sudah dibongkar belum sekarang? Sudah Kak Roy, sudah dibongkar. Masa sih? Soalnya saya masih mencium, masih ada hawa-hawa yang tertinggal loh. Masih ada gitu Yang yang di bawah ketinggalan. ubin itu. Iya, baik yang di bawah ubin, baik yang selain itu kamu ada ritual ditaruh di kotak sesuatu kan? Di kotak. Semuanya di dalam ubin itu, di balik ubin itu, atau ada yang lain? Enggak, hanya itu aja. Dan udah dibongkar semua? Udah Sudah ya diambil? sih, memang sudah dibongkar. Terus saya pindah rumah ke ibu saya. Terus saya tanam lagi Kak Roy. Hah? Tuh kan? Saya bawa, saya tanam lagi ke depan rumah teras ibu saya. Jangan mestinya. Nah, itu masih berimbas sampai sekarang. Itu sudah saya Bongkar. saya ditegur sama orang pintar. Saya ditegur orang pintar nggak sengaja, teman saya itu suaminya orang pintar. Terus dia ketawa, dia bilang, kamu nanam apa di rumah, katanya gitu. Saya kaget, akhirnya saya ngaku kalau itu ya saya nanam itu. Terus udah dikeluarin semuanya? Sudah, dia suruh buang, saya buang ke kali. Tapi yang saya bingung Pak Roy, sampai saat ini dia agak-agak nggak waras gitu. Dia ini maksudnya mantan suami? Tapi dia udah diterbangkan ke pulau lain gitu. Dalam rangka apa? Dinas? Dia diterbangkan itu supaya dia tidak mengingat masa-masa kami dulu. Bertahun-tahun kan kami selalu kemana-mana berdua. Dia nggak mau mengingat gitu. Baik. Jalan satu-satunya di sini Sari. Sebenarnya saya ngelihat kamu harus membebaskan sampai bersih dan sampai benar-benar bersih. Karena saya ngerasa dia lupa, Sarinya benar-benar lupa. Karena banyak banget hal-hal yang masih ketinggalan di dalam ruangan yang masih membekas gitu. Dan itu yang membuat mantan suaminya seolah-olah masih terikat ya? Betul, seolah masih terikat sebenarnya.